Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang anak bernama Sancaka yang sedang menyusul ayahnya ke pabrik tempat ayahnya bekerja. Namun di sana, ayahnya bersama para pekerja lain sedang melakukan demo karena ketidakadilan di pabrik tersebut. Para pendemo memaksa untuk masuk ke dalam pabrik, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan pabrik tersebut sehingga kericuhan pun terjadi. Di tengah kericuhannya tersebut, pemilik pabrik meminta perwakilan mendemo untuk masuk ke dalam dan menjelaskan tujuannya. Kemudian teman dari ayahnya Sancaka pun masuk sebagai perwakilannya dan pemilik pabrik pun meminta para pendemo untuk bubar. Ketika sampai di rumah, ayahnya pun memberikan nasihat kepada Sancaka. Ya, kalau orang lain gak mau memperjuangkan keadilan, bukan berarti kita harus begitu juga kan? Karena kalau kita diam saja melihat ketidakadilan di depan mata kita, itu tandanya kita bukan manusia lagi. Kemudian, ibunya menyuruh Sancaka untuk menutup jendela karena sedang hujan. Tetapi Sancaka yang takut akan petir segera menutupnya dan menjauhinya. 3 hari kemudian, ayah Sancaka dan pekerja lain kembali ke pabrik karena teman ayah Sancaka yang menjadi perwakilan saat demo belum juga kembali. Kemudian Sancaka bersama ibunya berinisiatif mengunjungi rumah teman ayahnya yang hilang untuk menghibur istrinya. Tetapi saat sampai di rumahnya, ternyata temannya itu sudah berada di rumahnya. Mengetahui akan hal itu, ibunya pun bergegas menyusul ayah Sancaka ke pabrik untuk memberitahu bahwa ayahnya sedang dijebak. Tetapi di tengah jalan, ibunya pun terjatuh dan kakinya patah. Lalu Sancaka disuruh untuk menyusul ayahnya. Namun saat Sancaka hampir sampai, hujan beserta petir pun datang yang membuat Sancaka ketakutan. Sancaka pun memanggil-manggil ayahnya, tetapi ayahnya tidak mendengarnya dan kericuhan pun terjadi. Di tengah kericuhan, ayah Sancaka ditusuk oleh seseorang dari belakang sehingga membuatnya tewas di tempat. Petugas keamanan memberitahu bahwa mereka tidak ada yang membawa senjata tajam. Sancaka yang marah langsung menghampiri ayahnya tersebut dan mengambil sebuah tameng dari petugas keamanan. Kemudian Sancaka langsung berteriak yang membuat tameng tersebut hancur dan Sancaka juga terpental. Petugas keamanan dan para pekerja pun mendekati Sancaka. Namun mereka terpental karena petir yang menyelimuti Sancaka. Scenes berpindah memperlihatkan Sancaka bersama ibunya. Karena tulang punggung keluarga sudah tidak ada, ibunya pun meminta izin pergi keluar kota untuk mencari kerja. Ibunya juga memastikan kepada Sancaka bahwa ia di luar kota hanya 1 hari. Ibu harus cari duit. Cuma sehari kan? Iya. Keesokan harinya, Sancaka hendak pulang dari sekolah. Namun, ibunya sudah tidak berada di rumah. Kemudian Sancaka menunggu di rumah yang dikelilingi hujan dan petir. Sampai-sampai Sancaka sakit. Pagi harinya, ia dibawakan makanan oleh teman istri ayahnya. Lalu Sancaka yang tahu perbuatan teman ayahnya pun menendang makanan tersebut. Singkat cerita, Sancaka menjadi gelandangan dan sedang dikejar oleh anak gelandangan yang lain. Tetapi sayangnya ia tertangkap. Di tengah perkelahiannya, seorang pria yang bernama Awang yang menolongnya. Kemudian Sancaka yang pingsan dibawa oleh Awang. Karena Awang mempunyai kemampuan bela diri, ia pun mengajarkannya kepada Sancaka untuk bertahan hidup di jalanan. Makan. Terus gak jadi lo berantem. Setelah Sancaka mahir bela diri, Awang mengajaknya ke sebuah tempat di daerah Tenggara. Namun Sancaka tertinggal. Kemudian Awang memberikan pesan kepada Sancaka bahwa Sancaka jangan percaya kepada orang kaya dan lindungilah dirinya sendiri. Jangan percaya orang lain. Jangan ikut campur urusan orang lain. Scenes berpindah pada saat Sancaka sudah besar dan ia sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah pabrik percetakan yang bernama The Jakarta Times. Pada saat Sancaka pulang, ia menemukan para preman yang sedang memalak seseorang di sana. Sancaka pun kebingungan antara menolong atau tidak. Namun akhirnya ia memilih pergi begitu saja.
Setelah sampai di kamarnya, ia menutup jendela dan di sini ia masih takut dengan suara gemuruh petir dari langit. Di tempat lain, di sebuah acara, para politikus yang baru saja dilantik, salah satunya adalah politikus termuda yang baru saja dilantik yaitu Dirga Utama bersama koleganya yaitu Ridwan Bahri dan Ferry. Kemudian datanglah salah satu mafia pengusaha kaya yang bernama Pengkor. Dirga enggan bersalaman dengan Pengkor. Lalu Bahri mengatakan bahwa Pengkor dulunya seorang anak pengusaha besar yang kemudian ayahnya dibunuh karena telah difitnah. Pengkor bernama asli Haidar Subandi dan setelah rumahnya dibakar, ia dititipkan di panti asuhan yang sangat terkenal kejamnya. Yang menitipkannya adalah adik ayahnya sendiri. Ia pun berharap Pengkor mati di sana agar harta warisannya jatuh ke tangan adik ayahnya. Namun kejadiannya malah terbalik. Pengkor menyusun rencana bersama anak-anak lain untuk menghabisi seluruh para pengasuh panti asuhan itu. Dan harta warisan ayahnya pun ia miliki. Kemudian ia menyekolahkan para anak panti dan nantinya akan menjadi anggota setianya. Pengkor berhasil mendapatkan harta ayahnya. Scenes berpindah memperlihatkan Dirga dan keluarganya yang ingin menginap di hotel. Dirga yang merasa ada yang mengikutinya langsung melihat keadaan. Namun ia terkena hipnotis oleh salah satu anggota Pengkor. Ketika terbangun, ia sudah melihat anak-anak dan istrinya digantung dan akan segera terjatuh dari atap gedung. Lalu ia meminta Pengkor untuk memaafkannya. Namun Pengkor sudah merasa dihina dan tak mau memberikan maaf. Pengkor justru mengatakan bahwa ia harus memberi contoh kepada legislatif atau wakil rakyat lainnya untuk menghormati rakyat seperti dirinya. Dirga pun menangis dan perlahan tali yang menahan panas itu pun terbakar. Dirga mencoba menyelamatkan keluarganya. Namun ia ikut terjatuh dan mati. Scenes berpindah pada saat Sancaka kecil yang melihat ayahnya mati dan melihat beberapa orang tampak datang dari belakang tetapi berjalan dengan kaku. Scenes horor khas Joko Anwar pun terlihat di sini. Rupanya Sancaka sedang bermimpi. Ia terbangun karena kamar tetangga sedang digedor-gedor oleh preman. Esoknya, sewaktu ia lagi mandi, ia mendengar lagi gedoran itu. Ternyata tetangganya yang cantik sedang diserang oleh preman pasar. Sancaka datang menolong mereka yang membuat preman itu kabur. Malamnya, ketika Sancaka menjalankan tugas keamanan di pabrik, ia didatangi oleh kelompok preman yang tadi. Namun kali ini ia diserang banyak preman yang membuat Sancaka kewalahan menghadapinya yang membuat Sancaka kalah dan dipotong kupingnya lalu tubuhnya juga dijatuhkan dari atap. Dari sinilah awal ketika ia disambar petir dan membuat tubuhnya kembali pulih. Keesokan paginya, ia terbangun di apartemen dan melihat wanita cantik yang pernah ia tolong menitipkan adiknya yang bernama Teddy. Di tempat lain, Ferry dan Ridwan bersama Pengkor yang baru datang. Pengkor yang beralasan datang bahwa ia ikut berbelasungkawa atas kematian Dirga. Kemudian Ferry curiga atas kematian Dirga itu adalah ulah Pengkor. Bahri sebenarnya sudah mengetahuinya, namun ia memilih diam dan mengingatkan kepada Ferry untuk tidak berbicara sembarangan terhadap Pengkor. Setelah selesai, Pengkor mengutus anak buahnya untuk membereskan kejadian di pasar. Kemudian Pengkor juga merencanakan sesuatu untuk memperluas kekuasaannya. Di tempat pabrik beras, ada sebuah kelompok yang sengaja memberi cairan hijau ke dalam karung beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Keesokan harinya, Sancaka akan bekerja, namun ia tak tega meninggalkan Teddy sendirian. Akhirnya Sancaka mengantarkan Teddy ke pasar untuk bertemu kakak Teddy yang bernama Ulan, yang sedang mengajak para pedagang untuk melawan para preman pasar. Tiba-tiba para preman pasar yang menghajar Sancaka itu datang dan kaget melihat Sancaka masih hidup. Lalu salah satu kelompok menyerang Sancaka. Kemudian Sancaka pun kabur, namun tetap saja para preman itu mengejarnya dan perkelahian pun terjadi. Di tengah perkelahian, Sancaka tanpa sengaja mengeluarkan petirnya. Namun, di percobaan yang kedua, ia gagal.
Akhirnya seluruh kelompok preman yang berjumlah hampir 30 orang itu berhasil dikalahkan oleh Sancaka sendirian. Sancaka pun diobati oleh Pak Agung, salah satu pekerja pabrik tersebut. Normal. Sebenarnya normal. Kalau normal saya nggak bisa ngelawan 30 orang, Pak. Kemudian para pedagang pasar itu datang meminta bantuan kepada Sancaka. Sancaka pun menolak karena ia merasa dirinya bukan jagoan. Salah satu pedagang mencoba memukul Sancaka menggunakan balok untuk membuktikan kalau Sancaka kuat. Namun Sancaka malah pingsan. Sancaka pun diobati lagi oleh temannya yang tadi. Beneran tadi kamu pingsan? Sekarang Bapak percaya saya bisa melawan 30 orang? Singkat cerita, pasar pun dibakar oleh preman itu. Sancaka pun akhirnya bersedia membantu mereka karena Sancaka dibujuk oleh Wulan. Kemudian Sancaka mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan ia kuat. Ternyata sumber kekuatannya tersebut berasal dari energi petir yang menyambar Sancaka. Keesokan harinya, Sancaka dan Wulan mencari jejak Ganda Hamdan sebagai ketua pasar dan juga anggota legislatif bawahan Pengkor. Saat mengunjungi anggota Ganda, Sancaka dan kawan-kawan dikejutkan dengan para ibu hamil yang keracunan setelah memakan beras yang tadi diberikan cairan hijau. Akan lahir menjadi satu generasi yang tidak bermoral. Beras itu ternyata sudah diracuni untuk ibu hamil agar anaknya kelak di masa depan tidak memiliki karakter dan moral. Sins berpindah ke Sancaka yang akan menghabisi para preman, namun dari belakang ia ditusuk dan diambil darahnya oleh seseorang. Kemudian ia kembali ke pabrik dan mencoba untuk membuat baju untuk menutupi identitasnya sebagai Gundala. Lalu ia juga membuat antena yang nantinya dapat menyerap energi petir. Pada malam hari, Sancaka berhasil menghabisi para perampok dan preman. Sins berpindah kepada Gazul dan Ganda Hamdan. Mereka sedang menggali sesuatu di tambang. Gazul mengatakan bahwa leluhurnya tahu harus berpihak dan setia kepada siapa nantinya. Lalu Gazul berniat membangkitkan villain yang nantinya akan melawan Gundala. Singkat cerita, kelompok Pengkor menghabisi anggota legislatif yang berusaha untuk mendukung didistribusikannya obat penawar dari cairan racun, termasuk Ridwan Bahri yang akan dihabisi. Tetapi untungnya Sancaka datang menolongnya, dan terjadilah pertarungan. Setelah itu, Sancaka yang sudah kembali diberitahu Wulan bahwa Wulan mengenali ibunya ketika Wulan berada di Tenggara. Ibunya tidak meninggalkan Sancaka. Ternyata setelah seminggu ibunya pergi, ibunya kembali mencari Sancaka, namun tak pernah ia temui dan sekarang ibunya dalam keadaan sakit. Lalu Sancaka memutuskan untuk mencari ibunya. Saat ingin pergi, Sancaka ditelepon oleh Ridwan dan memberitahu bahwa obat penawar racun yang didistribusikan oleh pemerintah itu palsu dan akan membuat janin yang ada di dalam kandungan ibu hamil menjadi cacat. Ridwan juga mengatakan bahwa semua ini adalah ulah Pengkor dan sengaja menyebar berita tentang sabotase pada pabrik beras yang ia suntikan cairan hijau itu agar masyarakat panik dan meminta pemerintah mendistribusikan penawar tersebut. Namun ternyata pembuat penawar itu adalah perusahaan salah satu milik anggota Pengkor. Tak lama kemudian, Pengkor dan kelompoknya datang ke pabrik. Ternyata ia mengetahui lokasi Sancaka. Kemudian kelompok Pengkor berusaha membunuh Sancaka dan terjadilah perkelahian. Sancaka yang berhasil mengalahkan anak buahnya pun langsung mengejar Pengkor. Ketika Sancaka sampai di atap, ia melihat Wulan dan Teddy telah menjadi sandera.
Sancaka yang marah melihat Pengkor ingin membunuh Wulan dan Teddy pun langsung menyerap energi petir yang menyambarnya dan membuatnya semakin kuat. Kemudian Sancaka berhasil mengalahkan kelompok Pengkor satu persatu. Pengkor pun akhirnya juga mati ditembak oleh Ridwan Bahri. Sebelum Pengkor mati, dia berbicara bahwa ia melakukannya untuk anak yang lahir karena penawar itu nantinya akan menjadi seperti dirinya yang cacat dan sangat dibenci dunia. Sancaka pun menanyakan kepada Ridwan di manakah ia dapat menemukan cairan racun itu. Ridwan pun memberitahu bahwa ada sekotak botol yang akan dikirim ke rakyat. Sancaka pun mengejar mobil yang membawa cairan racun itu, tetapi ia malah ditembak oleh sopir dan terjatuh. Di tengah jalan, tampak seorang misterius yang menjatuhkan mobil itu. Sancaka pun segera mengambil beberapa botol itu dan berteriak. Teriakannya membuat botol cairan racun di seluruh penjuru itu akhirnya pecah. Scenes berpindah ke Gazul dan Hamdan Ganda. Di sana mereka sedang menghancurkan dinding yang bertuliskan aksara Jawa yang artinya tulisan itu adalah musuh terbesar umat manusia. Setelah menghancurkan dinding tersebut, tampak kaca yang sama yang ia gali di pertengahan video tadi. Gazul berencana membangkitkan legenda villain yang bernama Kiwi Lau yang hanya dapat dibangkitkan dengan darah pahlawan yaitu Gundala. Namun di sini Sancaka belum tahu bahwa ia adalah Gundala. Kiwi Lau kemudian menyuruh Gazul untuk menyiapkan pasukannya untuk berperang melawan Gundala dalam bahasa Jawa halus. Dan film pun berakhir.